Respon tentunya ini adalah salah satu lembaga yang bergerak di bidang bantuan respon cepat. Isu HIV/AIDS atau teman-teman ODIF, orang dengan HIV/AIDS, masuk nggak sih ke dalam salah satu pilar dari Jabar Quick Respon? Nah, simak yuk obrol bincang asik bersama host kita dari Jaringan Indonesia Positif di perbincangan kali ini. Jangan lupa grab your snack, let's listen and talk. Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi di Jebret Jabar Update. Kali ini kita kedatangan salah satu punggawa dari Jabar Quick Respon. Punggawa dari Jabar Quick Respon. Oke, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya sih Yana Suryana ya. Tapi nggak tahu juga, tiba-tiba dipanggil gini gitu. Ya, saat ini saya ikut terlibat juga di Jabar Quick Respon sebagai relawan mungkin, dan untuk melihat dan juga untuk mencoba menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya Jawa Barat. Oke. Nah, dari kapan nih si Jabar Quick Respon ini ada nih? Dibentuknya gitu atau sejarahnya? Oke, sejarah Jabar Quick Respon sendiri ini mulai 18 September tahun 2018 gitu, oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, dengan tujuan untuk melihat dan juga memfasilitasi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang sifatnya itu urgensi. Nah, di Jabar Quick Respon sendiri itu memang ada beberapa kanal yang bisa diakses oleh masyarakat. Itu ada 9 kanal gitu. 9 kanal, Seperti kanal permasalahan kesehatan, rumah darurat roboh, terus sekolah darurat roboh, terus jembatan perintis atau jembatan penyeberangan, disabilitas, terus rumah ibadah itu, dan yang terakhir yang 9 itu adalah anak yatim. Oke, berarti ini kan organisasi kemanusiaan yang di bawah pemerintahan provinsi ya? Iya, yang dibentuk oleh pemerintah provinsi. Intinya sih sebenarnya ini untuk karena kan sifatnya urgensi ya. Ya seperti yang kita tahu kan kadang-kadang banyak juga yang memang kalau berhubungan dengan pemerintah itu prosedural gitu, dan akses itu pun susah. Nah, di sini Jabar Quick Respon hadir untuk mencoba mempercepat proses-proses itu. Walaupun memang dalam konteks penanganannya kita juga harus melihat dari berbagai macam aspek ya. Ya tentunya banyak yang aspek-aspek tersebut itu bisa menjadi kriteria kita juga untuk menentukan apakah ini bisa langsung ditindaklanjuti secara cepat atau memang aduan ini bisa kita disposisikan gitu ke beberapa instansi pemerintahan. Oke, jadi kayak semacam shortcut kali ya, ketika semacam shortcut dari masyarakat apabila ada bencana atau apapun itu bisa langsung ke JKIA tanpa melalui prosedur yang harus ke dinas BNPD misalnya atau kemana gitu ya. Nah, tadi tertarik dengan kanal-kanal ada 9 kanal tadi di JKIA itu. Nah, prosedurnya atau langkah yang dilakukan oleh masyarakat apabila untuk melakukan pengaduan itu seperti gimana nih? Ya tentunya untuk pengaduan sendiri kita sudah menyediakan link gitu untuk aduan-aduan tersebut gitu. Jadi masyarakat bisa mengadukan ke linknya jabarqr.id, dan di situ tinggal diklik aja. Nanti bisa dilihat juga ada beberapa kanal, kebutuhannya itu seperti apa, seperti permasalahan administrasinya ya itu harus seperti apa gitu, terus permasalahan yang sedang dihadapinya itu bagaimana gitu, dan setelah itu selesai nanti masyarakat juga bakalan mendapatkan nomor QR. Nomor QR tersebut itu bisa dicantumkan lagi di link yang sama untuk melihat statusnya itu seperti apa. Oke, siap. Gitu. Nah, ini kan kita lagi di channel YouTube-nya Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat nih. Iya. Nah, kira-kira nih menurut Om Jim sendiri, HIV/AIDS itu termasuk kedaruratan kesehatan nggak sih? Ya, yang pasti untuk aduan yang masuk ke Jabar Quick Respon sendiri, kita tidak melihat latar belakang seperti apapun. Oke. Mau dia HIV positif, mau dia miskin, mau dia kaya, dan lain sebagainya, itu siapapun boleh mengadu. Artinya seperti ini, masyarakat pasti merasa
merasa ini darurat, akhirnya kan dia butuh minta pertolongan kan. Nah, salah satu minta pertolongannya itu adalah dengan mengadukan. Gitu. Nah kan di tahun-tahun kemarin atau bulan-bulan kemarin Ya, Jawa Barat khususnya pernah ada berita tentang stop out ARV. Misalnya di kota-kota kabupaten betul. ada kekosongan nih ARV, misalnya di Sukabumi di Rumah Sakit Samsudin, Ya. kekosongan regimen tertentu misalnya gitu. Nah menurut JKR sendiri nih, stop out atau kekosongan ARV termasuk bencana nggak sih menurut JKR sendiri? Ya kalau dilihat dari konteks, karena ini berhubungan dengan orang banyak ya, berhubungan dengan melibatkan orang banyak, walaupun komunitas tertentu kan, gitu. Tapi artinya ini masalah hidup dan mati gitu loh. Apabila memang orang tersebut tidak ada obat, apabila orang tersebut tidak meminum ARV, artinya kan Ya. itu bisa dampak yang sangat luar biasa ya. Ya kita ngelihat ini adalah selain permasalahan kesehatan, tapi ini juga bisa menjadi masalah bencana gitu. Kenapa? Karena memang kasus HIV itu di 27 kota dan kabupaten itu sudah ada gitu. Ya. Nah artinya kan sebenarnya gimana caranya supaya ketersediaan ini tidak sampai stock out gitu loh. Artinya ya mungkin juga mudah-mudahan harus sampai ada harus punya buffer lah dan lain sebagainya. Karena memang di masa COVID yang kemarin kita pun mendapatkan aduan terkait dengan masalah stock out ARV. Oh ada pengaduannya itu ada dari pengaduan dari masyarakat ya. Tentunya ya mungkin masyarakat yang memang peduli untuk permasalahan HIV ini sendiri. Nah dengan situasi yang seperti ini, karena seperti tadi Jabar Quick Response kita diperkuat juga dengan yang dasar hukum langsung oleh Gubernur Jawa Barat melalui Kepgub ya. Ya. Keputusan Gubernur itu dikeluarkan tadi pada tahun 2018 ya, tepatnya September. Dan itu menjadi kekuatan kita untuk melakukan proses-proses percepatan tadi gitu. Dengan kondisi yang seperti itu, artinya langsung kita berkoordinasi dengan dinas, mulai dari dinas kesehatan kota dan kabupaten sampai dengan dinas kesehatan provinsi. Gitu. Artinya gimana caranya pemerintah berperan aktif terkait dengan permasalahan-permasalahan yang memang terjadi di masyarakat. Salah satunya teman-teman pengidap HIV kan. Betul, gitu. Salah satunya ya permasalahan yang memang dialami oleh orang dengan HIV tadi gitu, terkait dengan masalah stok ARV kan. Nah ini pun kan sebenarnya harus disikapi dengan cepat ya. Betul. Jangan sampai ya kalau misalkan tidak ditangani dengan cepat, nanti 90 saya pikir itu nggak bakalan tercapai. Tahun gitu. 2030 nggak akan tercapai ya, sudah tercapai. Angka kematian yang bakalan disebabkan oleh tidak adanya obat mungkin bisa aja terjadi kan. Nah untuk mendukung itu semua, artinya semua peran ini harus ikut terlibat ya. Dalam menyikapi terkait dengan permasalahan ini. Siap-siap. Menarik sih tentang si kekosongan ARV ini ya. Jadi JKR sendiri berpendapat bahwa ini adalah merupakan suatu bencana, walaupun bencananya untuk kaum teman-teman orang dengan HIV aja, tapi tetap aja itu tetap aja bencana gitu ya. Nah dari 9 kanal ini tadi kayak ada kesehatan, pendidikan, anak yatim dan yang lainnya, kalau dilihat sangat beririsan sih ya dengan isu HIV ya. Dengan orang dengan HIV. Kayak anak yatim, ibu bapaknya misalnya udah meninggal karena HIV, anaknya jadi yatim, itu bisa termasuk juga ya. Nah, tertarik tadi dengan ada aduan dari masyarakat terkait dengan HIV nih. Bisa cerita dikit nggak Om? Ya memang untuk aduan yang ya dalam tanda kutip berlatar belakang HIV itu kita masih sedikit ya. Tapi intinya sih sebenarnya kita ngelihatnya bahwa ya permasalahan HIV ini sendiri adalah permasalahan yang lumayan cukup besar ya. Gitu. Kita tidak bisa melihat dari konteks masalah kesehatannya aja kan. Tapi tentunya kita juga harus melihat dari konteks masalah sosialnya itu tadi. Kalau dibilang apakah ini berhubungan, ini sangat berhubungan dengan 9 kanal yang tadi. Gitu. Artinya seperti ini, apakah orang dengan HIV rumahnya nggak bakalan runtuh juga kali. Runtuh sama. Kalau makan usia, kalau kena bencana. Gitu. Apakah orang dengan HIV ada juga anaknya yang tidak yatim piatu, ada juga kali. Ya butuh sekolah gitu kan. Masalah pendidikannya ada juga gitu. Artinya kan seperti itu kan. Nah dengan adanya aduan-aduan tadi, tentunya kita juga harus mendapatkan informasi yang akurat ya terkait dengan kebutuhannya tadi. Artinya gimana caranya supaya kebutuhan yang ada
itu bisa disikapi dengan cepat gitu loh. Oke. Entah itu terkait dengan masalah pendidikannya kalau misalkan terjadi terhadap anaknya ya, karena berbicara HIV bisa bilang kita ngelihatnya bukan hanya dari konteks kesehatan aja ya. Ya, Adapun dampak yang disebabkan oleh HIV pun ternyata cukup besar gitu. ada aspek sosial, ada aspek apa? Ada aspek sosialnya, ada aspek pendidikannya dan lain sebagainya gitu. Dan itu pun perlu disikapi juga gitu. Nah makanya dengan situasi yang seperti ini, artinya kita siap dengan kondisi apapun. Kita mau membantu atau pengen merespon dengan cepat apabila memang kebutuhannya yang memang sifatnya itu urgent gitu. Jadi ya seperti saya bilang tadi di awal, JKR hadir itu adalah untuk menyikapi permasalahan-permasalahan yang memang darurat. Urgensi ya. Kita lihat tingkat urgensinya itu seperti apa. Gitu. Karena memang kalau misalkan kita nilai atau kita screening, itu tingkat urgensinya misalkan di bawah rata-rata, artinya kita juga harus mendahulukan juga gitu untuk beberapa aduan yang memang tingkat urgensinya tinggi. Nah, apabila memang tingkat urgensinya rendah, salah satu cara yang kita lakukan adalah entah itu dengan mendisposisikan aduan tersebut kepada instansi terkait atau kepada mitra Jabar Quick Response yang memang bergerak di bidang itu gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini ya makanya kita juga perlu banyak bermitra juga dengan ya entah itu dengan instansi pemerintahan ataupun dengan lembaga-lembaga swasta yang bergerak di isu-isu itu, sehingga proses percepatan tadi itu bisa dilakukan. Karena pada prinsipnya kan kita perlu harus komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan yang terakhir itu adalah kerjasama kan yang paling menarik ya. Nah, berarti memang sudah ada ya aduan dari masyarakat terkait dengan isu HIV/AIDS ini ya. Ada. Dan sudah disikapi juga sama teman-teman dari JKR ya. Alhamdulillah itu sudah disikapi. Walaupun secara status kita anggap case close gitu ya, kita anggap selesai. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila butuh pendampingan misalkan, atau butuh bantuan-bantuan yang lainnya, insya Allah kita juga bisa bantu. Kayak sembako, misalnya kayak vitamin gitu kan bisa juga ya. Oke. Nah, dari pembicaraan kita tadi nih, ada nggak sih kira-kira kedepannya nih si JKR untuk ada penjajakan kerjasama nih dengan LSM penanggulangan HIV di Jawa Barat atau terutama dengan KPA di kota kabupaten atau dengan KPA provinsi ini, ada nggak sih rencana untuk penjajakan kerjasamanya? Yang pasti untuk rencana itu pasti ada lah, itu pasti ada karena pada prinsipnya dengan siapapun kita terbuka. Artinya kita juga pengen melihat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat Jawa Barat. Entah itu masalah konteksnya permasalahan kesehatan gitu termasuk HIV, ataupun konteksnya terkait dengan permasalahan-permasalahan lain gitu. Kita sangat terbuka banget karena pada prinsipnya saya bilang tadi di awal bahwa permasalahan yang terjadi itu nggak mungkin gitu kabehanana diselesaikan lah ku Jabar Quick Response enggak ya gitu. Artinya kita butuh koordinasi, kita butuh kolaborasi, kita pun butuh kerjasama juga dengan organisasi-organisasi yang memang terlibat di isu-isu kemanusiaan. Salah satunya isu penanggulangan HIV. Betul. Ya. Salah satunya adalah dengan isu penanggulangan HIV. Kenapa ini perlu dilakukan? Apalagi dengan instansi ya, dengan instansi pemerintahan. Karena mau nggak mau ya kita juga harus bekerja sama kan dengan adanya Kepgub tadi gitu. Artinya kan itu mandat yang dikeluarkan oleh gubernur, di mana isinya tersebut adalah terkait dengan masalah respon cepat gitu. Nah, respon cepat ini sendiri kan perlu dilakukan juga oleh beberapa instansi pemerintahan yang lain. Nah, teman-teman, Jebret Jabar Update, seperti yang udah kita simak tadi bahwa JKR ada karena adanya urgensi ya, ada urgensi. Dan untuk alur-alur pengaduan pun bisa lewat macam-macam, bisa melalui link, bisa melalui website, atau bisa langsung telepon ke nomor hotline juga bisa. Juga. Itu sangat memudahkan masyarakat. Dan untuk teman-teman HIV juga tidak menutup kemungkinan kalau Jabar Quick Response juga bisa untuk membantu teman-teman yang memang urgensi dalam hal penanggulangan HIV ya. Untuk penjajakan kerjasama juga kedepannya mungkin akan dilakukan juga ya Om Jim ya, untuk kerjasama. Insya Allah pasti akan dilakukan juga untuk. Mungkin nanti sama KPA provinsi juga akan diinfokan juga ke KPA kota kabupaten. Jadi biar penanggulangan HIV. Soalnya untuk penanggulangan HIV KPA sendiri itu nggak bisa juga si KPA sendiri yang melakukan penanggulangan, nggak bisa juga. LSM
melakukan penanggulangan, nggak bisa juga dia sendiri. Makanya perlu tadi kolaborasi dan koordinasi. Iya. Kalau misalnya ada teman-teman orang dengan HIV nih, dia ada permasalahan, misalnya ini saya ambil contoh aja, misalnya dia ketika dirawat harus pulang dan harus membayar sekian nominal rupiah. Syarat untuk pulangnya dia harus membayarkan uang tersebut. Nah, apabila dia mengadukan melalui kanal kesehatan JKR, kira-kira bisa dibantu nggak kalau seperti itu misalnya? Ya. Bentuk bantuan yang dilakukan oleh Jabar Quick Response itu macam-macam. Oke. Artinya ada bentuk bantuan secara langsung gitu, entah itu bantuan tunai atau misalkan bantuan advokasi gitu. Atau tadi bantuan, kasus ini didisposisikan misalkan sesuai dengan kriteria tadi ya. Atau kasus ini bisa dilakukan hanya dengan informasi misalkan. Nah, artinya itu pun bisa dilakukan gitu. Tentunya kan kita juga harus melihat berbagai macam faktor penunjang. Contohnya seperti yang tadi, kita juga mesti lihat BPJS seperti apa, punya atau enggak BPJS gitu. Nggak punya, tapi punya tunggakan. Oke, kira-kira tunggakannya berapa? Contohnya seperti itu. Terus kebutuhannya ini harus ada yang dibayarkan karena tidak punya BPJS. Yeah. Nah, itu pun kan bisa dilakukan lah, entah itu dengan misalkan upaya advokasi ataupun dengan cara-cara yang lainnya ya. Karena kita pun mencoba dengan bermitra juga dengan beberapa CSR gitu, dengan beberapa donor gitu. Ya alhamdulillah sampai dengan sekarang kita kerjasama dengan Basnas Provinsi. Terus kita juga kerjasama dengan beberapa crowdfunding gitu, seperti Kita Bisa, We Care gitu dan lain sebagainya. Dan memang itu pun bisa kita akses gitu loh dengan melalui bentukan campaign dan lain sebagainya. Dan bersyukurnya karena memang sudah ada kerjasama, kita pun bisa memanfaatkan itu. Artinya memanfaatkan itu bukan dimanfaatkan kemarin, tapi enggak, artinya seperti kayak contoh kasus kemarin, kita nanganin kasus yang lumayan cukup berat, terus membutuhkan biayanya lumayan cukup besar juga. Kita kerjasama dengan crowdfunding gitu. Dan tapi yang paling penting kan penerima manfaatnya siap nggak kalau misalkan dilakukan campaign gitu. Nah, artinya kalau misalkan itu semuanya sudah sepakat, tidak ada masalah, kita coba untuk melakukan campaign itu tadi. Dan alhamdulillah dana yang terkumpul itu melebihi. Melebihi dari kebutuhan. Dan kelebihan itu kita bisa akses gitu. Kita bisa akses, tapi tentunya diakses pun dengan isu yang sama. Gitu, misalkan kita melakukan campaign terkait dengan masalah isu kesehatan. Dan kita bisa mengakses itu dengan isu kesehatan juga. Gitu. Jadi ya artinya sebenarnya apapun bisa dilakukan lah ya. Apapun bisa dilakukan, tentunya dengan itikat yang baik, tentunya dengan beberapa prosedur juga yang memang harus disepakati satu sama lain. Karena jangan sampai kita maksain buat campaign dari pihak penerima manfaat yang nggak terima, kan malah jadi zong juga gitu. Betul. Jadi kacau kan pada akhirnya gitu. Artinya kan semuanya mesti harus tadi kan. Kata kuncinya adalah gimana caranya supaya bisa berkolaborasi gitu, entah itu JKR, penerima manfaat, dan juga crowdfunding itu kan. Ada pihak ketiga yang melibatkan semuanya juga ya. Bermitra tuh sangat mantap misalkan bisa kebangun gitu ya. Cukup menarik sih. Mungkin permasalahan bisa diselesaikan gitu. Nah, untuk mencapai ke situ mungkin bisa kita mulai penjajakan dengan KPA Provinsi nih. Mulai kerjasama, mulai ngobrol-ngobrol nih kita. Mulai ngobrol-ngobrol dengan KPA Provinsi. Sangat bisa itu. Terkait dengan permasalahan HIV misalkan, tapi dengan kacamata yang lebih luas ya. Kalau nggak salah kan kemarin juga KPA Provinsi sudah mengeluarkan yang pentaheli kan. Deklarasi pentaheli kan. Kan itu salah satunya adalah bentuk koordinasi ya. Betul. Bentuk kerjasama gitu. Nah, saya pikir itu pun memang harus segera dilakukan gitu. Jangan sampai hanya sekedar seremonial saja, hanya deklarasi saja kan sayang gitu. Artinya semua lembaga, semua instansi pemberian udah sepakat terkait dengan itu. PR-nya tinggal PR kita kan sebenarnya. Bagaimana cara mengawal itu supaya itu bisa jalan. Gitu. Bagaimana mengawal dan sesuai dengan tujuan goals-nya gitu. Nah, teman-teman Jebret, Jabar Update. Tadi banyak yang kita dapat sih dari bincang-bincang kita. Salah satunya adalah JKR itu hadir
atas urgensi yang ada di masyarakat. Dan terkait dengan isu HIV, apabila ada kekosongan ARV, maka di tahun 2030 sulit tercapai juga ya kalau misalnya masih ada kekosongan ARV di kota Kabupaten Jawa Barat. Oke, gitu aja. Terima kasih Om Jim waktunya udah menyempatkan di sini. Mungkin nanti kedepannya kita ngobrol-ngobrol lagi, kita kerjasama lagi. Let's go, Oke, siap. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nuhun. Cheers.